Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Hestialasari, NIM 855756661. Saya dari kelas J Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Oh ya, ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Pinter. Teruskan ya semangatnya. Nah, sebelum kita memulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu ada berapa musim di Indonesia dan musim apa aja kah itu? Iya benar, ada 2 musim. Yang pertama musim kemarau atau musim panas. Yang kedua musim hujan. Nah, ada yang tahu tidak? Apa tanda-tanda akan datangnya hujan? Iya benar, ada awan hitam atau mendung ya, ada angin bertiup kencang. Ya, semua itu benar ya, pintar anak-anak Ibu. Nah, lalu apa perasaan kalian ketika hujan datang? Takut, Bu. Nanti ada petir. Senang, Bu, biar bisa main hujan. Nah, bagi yang takut, jangan takut lagi ya. Karena hujan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena dengan turunnya hujan, bumi kita mendapatkan limpahan air untuk kelangsungan makhluk hidup. Seperti kita butuh air untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci baju, dan masih banyak kegiatan lainnya. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan. Mereka membutuhkan air untuk kelangsungan hidup mereka. Baik, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang proses terjadinya hujan. Yang kedua, menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menulis dan menceritakan pengalaman menolong. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Yang kedua, menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat menceritakan pengalaman menolong teman. Baiklah, langsung saja buka buku kalian halaman 217. Nah, di situ ada sebuah gambar. Kira-kira gambarnya menceritakan tentang apa ya? Nah, betul sekali. Gambar ini menceritakan tentang proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Ya, sebab permukaan bumi kita ini berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Nah, jadi proses terjadinya hujan itu terjadi karena penguapan air terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap terkena sinar matahari. Uap air berubah menjadi awan. Awan gelap tadi. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, apakah sudah paham sampai di sini? Atau ada yang ingin dipertanyakan tentang proses terjadinya hujan? Oke, tidak ada. Sudah mengerti semua ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah mengurutkan proses terjadinya hujan yang terdapat pada gambar di halaman 218. Caranya, kalian jelaskan yang terjadi pada setiap gambar. Mulailah pada nomor 1, kalian tulis di kotak seperti halaman 219 itu ya. Nah, kalau sudah, kumpulkan di meja Ibu. Sekalian Ibu akan mengecek pekerjaan kalian. Sudah semua ya? Baik anak-anak, sekarang buka buku halaman 220. Di situ ada teks. Siapa yang ingin membacakannya? Ya, Raisa, coba sekarang baca teks itu dengan suara yang lantang agar teman-teman yang lain bisa mendengarkannya. Ya, baik. Bagus sekali ya, Raisa. Nah,
Di sini, di teks itu ada cerita tentang Siti yang hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Lalu berapa lama hujan turun? Nah, sekarang Ibu tanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu? 1 jam itu ada berapa menit? Iya, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 1 menit ada berapa detik? Iya, benar, ada 60 detik ya. Oke, baiklah, berarti anak-anak Ibu sudah tahu ya, 1 menit, 1 detik itu berapa. Oke, sekarang kita akan menghitung berapa lama hujan turun. Nah, kita menggunakan garis waktu yang ada di halaman 220. Perhatikan, kita membuat garis waktu. Sekarang kita hitung 7:15 sampai ke jam 8 itu ada berapa menit? Iya, benar, 45 menit ya. Kita tuliskan. Lalu dari pukul 8 ke pukul 9 ada berapa? Iya, 60 menit atau bisa dibilang dituliskan 1 jam. Lalu dari pukul 9 ke 9:10 ada berapa menit, Nak? Iya, ada 10. Sekarang kita jumlahkan saja. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Siapa yang bisa menghitungnya? Iya, Zakira, ayo coba tulis ke depan. Menggunakan garis waktu ya, biar mudah. Nah, benar. Jadi, menggunakan garis waktu tertera seperti ini ya. 6.25 garis waktunya selama 30 menit menjadi berapa? Jadi kita hitung 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6.55. Jadi Udin sampai ke sekolah pukul 6.55. Baik, sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Iya, oke. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Baik, selanjutnya. Di sini ada tidak yang pernah memperhatikan sekolah kita saat sedang turun hujan? Iya, lantainya licin. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 223. Di situ ada teks. Nah, coba kalian amati dan baca teks itu. Apa yang terjadi pada Udin, Nak? Ya, Udin tergelincir dan bukunya di bawahnya jatuh berserakan. Nah, lalu kaki Udin sakit. Udin menahan sakit pada kakinya. Nah, Ibu tanya, kalau kalian posisinya saat itu ada di dekat Udin, apakah yang kalian lakukan? Iya, pinter. Harus menolong Udin ya, membereskan bukunya dan membimbing Udin masuk ke UKS atau ke kelas dan memberitahu ke guru. Nah, di sini ada tidak yang mengalami hal seperti Udin? Oh, ada ya. Kalau ada, apa sikap teman-teman kalian? Tertawa, Bu. Ada juga yang menolong, Bu. Bagi yang tertawa, jangan diulangi lagi. Itu tidak baik. Kalau ada teman kalian yang sedang kesusahan atau siapa saja yang sedang kesusahan yang ada di dekat kita atau kita lihat, kita perlu menolongnya. Oke, sekarang Ibu mau kalian duduk berhadapan masing-masing kelompok. Ayo sekarang jangan ribut. Duduklah berhadapan sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, sekarang kalian berbagilah pengalaman tentang menolong di sekolah.
Nah, peraturannya, jika teman yang satu berbicara, jangan pernah memotong pembicaraannya. Lalu, kalian pilihlah satu cerita atau pengalaman yang berkesan dari teman kalian, lalu kalian tulis di buku atau di kolom yang sudah disediakan ya. Paham semuanya? Oke, paham. Lakukan. Nah, sudah selesai ya semuanya. Jadi, dapat kita simpulkan, sikap saling menolong itu penting ya. Setiap ajaran agama mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling menolong antar manusia, antar teman, antar tetangga. Siapapun itu yang membutuhkan pertolongan, kita yang di dekatnya atau kita melihat kejadian itu, kita harus menolongnya. Jangan menertawakannya. Nah, dan juga menolong itu dalam hal kebaikan ya. Nah, kalau menolong teman yang tidak tahu jawaban saat ujianmu, itu baik atau tidak? Tentu tidak, itu tidak baik. Jadi jangan pernah dilakukan. Kalau mau nilai ujian yang bagus, belajar. Itu jangan saling tolong menolong dalam ujian, dalam menjawabnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Nah, iya. Untuk tugas di rumah atau PR, kalian adalah lengkapi tabel pada halaman 222. Caranya, tulislah jadwal kegiatan kalian di sekolah hari ini, mulai dari sampai di sekolah atau tiba di sekolah sampai dengan pulang sekolah. Jangan lupa dibuat di rumah ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok anak-anak.